Yuk kita bongkar kode yang dipakai perampok. Selotip di gagang pintu, selembar keju di kap mesin mobil, dan masih banyak lagi tanda lain kalau kamu diawasi penjahat. Perampok nggak sembarangan milih rumah untuk dirampok. Seringnya mereka bakal mengawasi rumah itu sebelum beraksi. Mereka pengen tahu lebih banyak tentang rumah itu dan keamanannya. Mereka ninggalin tanda di rumah itu, pintu garasi, kotak surat, atau unit penyimpanan. Kalau kamu tahu tanda-tanda ini, kamu bakal bisa melindungi rumah kamu dari orang-orang jahat. Kalau kamu melihat gambar lingkaran, artinya di mata perampok rumah kamu gampang dibobol. Mungkin nggak ada sistem keamanan di rumahmu, tapi lingkaran yang disilang berarti rumah itu nggak bisa dibobol. Mungkin ada alarm canggih, CCTV, atau anjing di sana. Garis mirip tangga berarti kelihatan ada barang berharga di rumah itu. Jadi, ada barang yang layak dicuri di sana. Kalau ada tanda huruf M di tempat sampah, artinya rumahnya kosong di pagi hari. Kalau N, berarti kosong di malam hari. Polisi udah ngasih peringatan tentang kode ini, tapi ingat, beberapa tanda ini sebenarnya cuma pesan yang dipakai pekerja jalan untuk berkomunikasi mengenai jalur pipa dan sebagainya. Kalau kamu melihat bukti key bumping, jangan masuk ke rumah. Key bumping adalah teknik membobol menggunakan kunci serupa yang terbuat dari logam yang lebih berat dari pasaknya untuk mengikir pasak di dalam kunci. Korban juga bisa susah mengajukan klaim asuransi karena teknik ini nggak meninggalkan tanda-tanda pembobolan dari luar. Kamu dirampok, tapi nggak bisa membuktikannya kepada perusahaan asuransi. Repot banget. Mencongkel kunci adalah teknik yang lebih lembut. Teknik ini bakal ninggalin bekas di kenop pintu kayak goresan halus di lubang kunci. Tapi tanda yang jelas bisa kelihatan di dalam lubang kunci pada pasaknya, soalnya bakal penyok. Baret dalam atau tanda di kenop pintu juga bisa menunjukkan ada orang yang masuk rumah kamu. Pencuri kadang menggunakan obeng untuk membobol pasak di lubang kunci. Kalau ada baret, tanda, atau lubang kunci yang melebar, hati-hati saat masuk rumah. Pencuri mungkin nempelin selotip, biasanya yang transparan. Selotip ini ditempel di gagang pintu dan gak akan dilepas selama sehari atau lebih. Pencuri itu yakin pemiliknya pergi karena pintunya belum disentuh. Strategi ini populer banget di Dublin. Polisi memperingatkan orang-orang agar waspada dan mencabut selotip apapun begitu melihatnya. Sebagian tanda ini dipasang oleh pencuri anjing yang menandai kalau ada anjing mahal di rumah kamu. Biasanya, tanda kapur merah buat anjing besar, tanda kuning dan pink untuk anjing sedang dan kecil. Polisi menyarankan pemilik anjing untuk mengawasi area di sekitar properti mereka dan melapor jika ada yang mencurigakan. Hati-hati juga saat kamu jalan-jalan sama Anabul. Salah satu kunci agar aman di rumah adalah punya alat pengamanan yang baik dan hafal soal propertimu. Misalnya, kalau kunci pintu depan kamu masih berfungsi tapi lambat, mungkin ada orang yang mencoba membobolnya. Ini mungkin saja karena taktik yang disebut metode kerentanan. Pencuri bikin kunci pintunya perlahan semakin lemah. Mereka pakai alat atau benda buat merusak kunci tanpa meninggalkan jejak. Kamu mungkin mikir kuncinya emang udah usang aja dan malas manggil tukang kunci, tapi itu kesalahan besar. Sama halnya kalau kuncinya lama berputar di dalam lubang. Kalau begitu, biasanya ini tanda awal kalau rumah kamu akan dibobol. Jadi, ini mungkin tanda peringatan paling penting yang kamu harus perhatikan. Kunci pintu keamanan pun rentan dibobol. Kamu tahu nggak kalau warga di Churchill, Kanada nggak ngunci pintu mobil mereka? Mereka bukannya mau mengundang pencuri, tapi biar selamat dari kemungkinan serangan beruang. Kota ini punya populasi beruang kutub terbanyak di dunia. Bayangin aja saat seseorang berhadapan sama beruang kutub dan ada mobil orang lain di dekat sana. Dia bisa langsung masuk ke mobil itu untuk berlindung. Sekarang belajar tips keamanan biar nggak dicopet yuk. Pertama, jangan bawa tas bahu di bahu. Emang dirancang buat dibawa di bahu sih, tapi copet jadi lebih gampang menjamret tas kamu. Menjepit tas tangan model clutch di ketiak lebih aman. Belanja bersama orang lain lebih aman daripada belanja sendirian. Kalau lagi belanja atau lagi apapun, jangan bawa uang berlebihan. Oh iya, jangan masukkan semua kartu kredit kamu di tas yang sama juga. Bawa secukupnya saja buat hari itu. Kamu mungkin mikir, bentar aja kok, tapi jangan pernah ninggalin tas kamu di troli belanjaan atau meja. Lalu ada juga penipuan. Waktu kamu percaya kamu nggak bisa ditipu, mungkin kamu malah lebih rentan terhadap rencana penipu itu. Penipu mengincar semua orang dari berbagai latar belakang, usia, dan penghasilan. Mereka bisa menjebakmu saat kamu lengah.
Mereka menggunakan teknologi, produk, atau bahkan layanan baru untuk mancing kamu biar ngasih mereka uang atau informasi pribadi. Gimana sih caranya biar nggak ditipu? Pertama, ingat kalau suatu tawaran kelihatan terlalu menggiurkan, berarti emang nggak beres. Kedua, jangan jawab telepon yang minta akses jarak jauh ke komputermu meskipun mereka bilang dari perusahaan terkenal. Penipu bakal sering minta kamu menyalakan komputer buat memperbaiki masalah atau menginstal upgrade gratis. Sebenarnya, itu virus untuk mendapatkan password dan informasi pribadi. Terakhir, perhatikan permintaan pembayaran yang aneh. Penipu sering minta kamu menggunakan metode pembayaran yang nggak biasa, kayak kartu debit yang dibeli sudah termasuk saldo, voucher, atau kartu iTunes. Pembajak mobil dan selembar keju, apa hubungannya? Bayangin kamu lagi jalan ke mobilmu dan melihat keju yang meleleh di kap mesinnya. Awalnya, kamu ngira ada yang lagi ngeprank kamu. Jadi, kamu bersihin kap mobil kamu. Biasanya, itu butuh waktu lama. Perhatikan sekelilingmu. Mungkin ada yang mengawasi kamu dari jauh dan nunggu waktu yang pas. Mereka bisa langsung masuk ke mobilmu dan kabur waktu kamu nggak merhatiin pintu sopir. Karena sibuk bersihin keju di dekat sisi penumpang. Tahukah kamu kalau kamu mungkin punya kunci cadangan di mobil? Sebagian mobil punya kunci vale yang tersembunyi di dalam buku manual atau di kotak alat di bagasi. Kalau ada, cepetan ambil. Kalau kamu tahu tempatnya, pencuri juga pasti tahu. Oh iya, jangan umpetin kunci cadangan kamu di dalam mobil. Pasti bakal ketahuan pencuri mobil. Misalnya, sebagian orang ngumpetin kunci cadangan di bawah bumper atau di bawah karpet mobil. Pencuri sering mengecek tempat-tempat itu juga. Ngomong-ngomong soal pencurian mobil, mungkin sekarang waktunya membahas kebiasaan dan strategi pencuri mobil. Mereka nggak akan pergi ke lokasi yang terbuka dan terlihat kayak di depan rumah atau di pinggir jalan. Tempat gelap dan tertutup kayak gedung apartemen, serta tempat parkir bawah tanah jadi tempat pilihan mereka karena lebih sepi. Pencuri jadi bisa dengar kalau ada orang yang datang. Kamu pernah dengar nomor rangka kendaraan alias VIN? Ini adalah nomor unik untuk setiap mobil. Kamu bisa mengukir VIN di kaca mobilmu. Tindakan ini bikin onderdil yang dipreteli dari mobil kamu kurang berharga. Selain itu, harga kaca mobil cukup mahal. Jadi, pencuri akan menghindari mobil kayak gitu. Tapi emang sebaiknya jangan jadi target yang mudah dan mengundang. Apa kamu pernah mengalami sendiri hal-hal seperti ini? Kamu terbangun tengah malam karena mendengar suara di bawah. Hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah memeriksa suara apa itu. Kalau kamu curiga ada orang yang masuk ke rumahmu, periksa dengan cepat dan jangan berisik. Mungkin juga itu tikus yang menjatuhkan barang. Tapi kalau kecurigaanmu terbukti dan kamu melihat orang di ruang makan, cari jalan keluar secepatnya. Gunakan tangga darurat kalau ada. Kalau tidak, keluar lewat jendela. Tapi ada kemungkinan juga kamu harus diam, ambil ponsel, dan hubungi polisi. Beritahu alamatmu, dan jelaskan situasinya dengan singkat dan jelas. Dalam sekejap, polisi akan mengutus petugas ke rumahmu. Tapi ternyata, waktu di jalan, mereka tak bisa menemukan nomor rumahmu. Mereka memang akhirnya sampai, tapi setelah menyusuri nomor rumah lain di permukimanmu. Begitu polisi datang, pencuri itu sudah kabur. Itu karena nomor rumahmu hampir tak terlihat. Ukurannya terlalu kecil. Nomor yang ada di kotak suratmu juga sulit dilihat. Beli plat nomor baru yang bersinar. Pastikan nomornya besar dan jelas. Ini nggak cuma akan membantu tamu menemukan rumahmu dengan cepat, tapi polisi juga tak akan melewatkannya lagi. Sekalian saja, pastikan nomor kotak suratmu terlihat juga. Cara bagus lainnya untuk melindungi rumah adalah memasang pagar kalau belum ada. Pastikan pagarmu sulit dilewati. Gunakan rantai atau bahkan pagar besi. Tanamkan ke beton supaya pencuri tidak bisa mengangkatnya. Kalau kamu nggak masalah dengan penampilan yang agak berantakan, coba pagar kawat berduri. Selanjutnya, tambahkan lampu ke pekaranganmu. Karena kalau gelap, pekaranganmu akan menjadi target sempurna untuk tamu tak diundang. Pasang beberapa lampu di luar yang bisa kamu mati nyalakan. Kalau pekaranganmu terang, kamu bisa melihat keadaan di luar. Begitu juga tetanggamu. Kalau mereka melihat sesuatu, mereka akan menghubungimu dan polisi kalau perlu. Kamera spotlight juga bagus. Biasanya, kamera ini mati saat siang hari dan bekerja dengan detektor gerak. Kamera itu sangat terang saat mendeteksi gerakan. Kamu bahkan bisa beli kamera yang bisa merekam juga.
Jadi, nggak cuma menakuti pencuri, kamu juga akan punya bukti video kalau terjadi sesuatu. Barang lain yang berguna adalah kamera bel. Kamu bisa tahu saat ada yang mengebel rumahmu, meski kamu tidak di rumah. Karena ponselmu tersambung dengan bel pintu, kamu bisa menjawab bunyinya dimanapun. Kalau orang itu asing dan mencurigakan, kamu bisa pura-pura ada di rumah dan memberitahu mereka bahwa kamu tidak tertarik. Semak yang lebat di pekarangan akan menjadi tempat sembunyi pencuri, dan kamu bisa saja tak sadar kalau ada orang yang masuk. Pangkas semak-semak itu tidak cuma akan menjaga keamananmu, tapi juga membuat pekarangan lebih rapi. Saat kamu berlibur, jangan unggah keberadaanmu ke media sosial. Katakanlah ada yang sudah lama mengincar rumahmu. Kepergianmu adalah kesempatan sempurna mereka untuk beraksi. Unggah foto-foto bagusmu itu saat kamu pulang dan sudah bisa mengawasi rumahmu. Oh, dan jangan juga tunjukkan aktivitas sehari-harimu. Seseorang akan lebih mudah untuk melacak jadwal sehari-harimu dan merencanakan pencurian saat kamu belanja bahan makanan misalnya. Jangan lupa kunci pintu saat kamu pergi, meski kamu berpikir dirimu tinggal di lingkungan aman. Dan kalau kamu baru pindah ke rumah, ganti kuncinya. Ini berlaku juga untuk apartemen, atau kalau kamu cuma sekedar menyewa kamar. Kamu harus selalu berhati-hati. Selalu tunjukkan kalau ada orang di rumah, meski rumahmu kosong. Cara pertama untuk melakukannya adalah nyalakan TV, atau lebih baik lagi, beli simulator TV. Dengan begini, kamu bisa memprogramnya untuk nyala atau mati sesukamu. Aneh juga kan kalau TV-mu nyala terus. Kamu juga akan hemat uang karena simulator tidak begitu boros listrik. Beli juga jam alarm listrik dan sambungkan lampu ke jam itu. Atur waktu supaya alarm itu berbunyi. Misalnya, waktu makan malam dan sesaat pada malam hari. Kamu juga bisa membeli alarm tambahan dan sambungkan ke radio. Kalau orang berpikir kamu sedang mendengarkan lagu, mereka nggak mungkin macam-macam. Jangan tinggalkan barang berharga di luar, misalnya panggangan, sepeda, atau permesinan lain. Simpanlah di dalam garasi lalu kunci. CCTV di luar rumah akan memungkinkan kamu mengawasi semuanya, bahkan saat kamu di kantor. Ini bagus kalau kamu sangat khawatir ada pencuri. Coba perkuat pintumu meskipun masih baru. Alih-alih membobol masuk, pencuri mungkin akan mencoba mendobrak pintu kalau sudah putus asa. Beli pintu yang lebih kukuh dan tidak mudah didobrak. Sama halnya dengan jendela. Sisihkan uangmu untuk jenis kaca yang tak akan pecah saat dilempar batu. Atau gunakan lapisan pengaman, yakni plastik transparan kuat yang dipasang di jendela untuk memperkuatnya. Meski jendelamu pecah, lapisan ini akan menahan pecahan kacanya. Itu akan menghambat pembobolan. Jadi, pencuri mungkin saja akan menyerah. Banyaknya surat yang kamu dapat juga menunjukkan apakah kamu di rumah atau tidak. Kalau suratmu menumpuk, jelas kamu belum memeriksanya setidaknya beberapa hari. Jadi, rumahmu mungkin saja jadi target pencuri sekarang. Akrabkan diri dengan tetangga, undang mereka untuk minum teh, dan bicarakan kekhawatiranmu. Buatlah perjanjian bahwa kalian akan saling mengawasi rumah satu sama lain. Dan kalau ada yang mencurigakan, mereka akan memberitahumu. Kamu bahkan bisa meminta bantuan saat berlibur. Minta mereka memarkir mobil di depan rumahmu supaya terkesan ada orang di rumah. Beri juga mereka kunci kotak suratmu dan minta mereka mengambil surat-suratnya. Kamu akan membalas kebaikan mereka saat mereka berlibur. Coba jalan-jalan di sekitar rumah dan berpikirlah seperti pencuri. Apa yang akan kamu lakukan agar bisa masuk? Ada pohon yang bisa kamu panjat untuk masuk ke lantai 2, atau mungkin terlalu mudah untuk memanjat tumpukan sampah yang ada. Singkirkan semua itu. Buatlah lantai atas sulit dicapai dan tak akan ada yang tergoda untuk masuk lewat jendela seperti itu. Kalau ada lubang surat di pintu depanmu, hati-hati dengan penipuan kotak surat. Pencuri bisa memasukkan tongkat lewat lubang surat, lalu mengambil kunci, atau bahkan berusaha membuka pintumu. Pasanglah teralis kotak surat. Dengan begitu, kalau pencuri mencoba melakukan hal tadi, mereka tak akan bisa bertindak jauh. Barang berharga di dalam rumah juga penting. Sembunyikan sebisa mungkin. Yang paling aman adalah beli brankas. Tapi kalau tidak ada, beli barang palsu untuk berjaga-jaga kalau pencuri masuk rumahmu. Simpan beberapa gelang emas palsu di samping nakas. Pencuri bakal mikir mereka menang banyak, padahal mereka akan pulang dengan tangan kosong. Kalau kamu mau memelihara hewan, waktunya memelihara anjing. Pastikan anjing itu punya tempat nyaman untuk tidur di luar, dan sebagai tanda terima kasih, dia akan melindungi rumahmu. Begitu mendengar langkah di pekarangan, dia akan memperingatimu dengan menggonggong. Bukan hanya itu, dia juga akan membangunkan para tetangga sehingga akan lebih menarik perhatian atas apa yang terjadi. Jangan pasang kalender, atau semua ini akan sia-sia.
Katakan pencuri masuk dari belakang dan melihat lewat jendela. Kalau mereka melihat kalender dan ada tanggal kamu akan pergi liburan, semua trik tadi tidak akan berguna karena mereka tak akan tertipu. Dan sebagai tindakan terakhir, kamu bisa beli alarm panik dan simpan di sampingmu saat tidur. Kamu bisa memprogramnya untuk menghubungi polisi saat kamu menekan tombol. Dengan begitu, kamu akan memberitahu mereka bahwa rumahmu dibobol pencuri. Tahu nggak, setiap 15 detik terjadi perampokan rumah di Amerika Serikat? Ini berarti sekitar 4.800 perampokan terjadi setiap hari. Dan polisi hanya bisa menyelesaikan 13% dari semua kasus yang dilaporkan. Jadi ya, keamanan rumah bukanlah hal yang bisa dianggap main-main. Dan aku nggak akan melakukannya. Tapi tetap saja, jangan khawatir. Kamu nggak perlu mengubah rumahmu menjadi benteng untuk merasa aman. Ada banyak hal yang bisa kamu lakukan untuk menjauhkan orang jahat dari rumahmu dan menjaga barang berhargamu tetap aman tanpa harus merogoh kocek dalam-dalam. Pertama-tama, rumah tanpa sistem keamanan 300% lebih mungkin dibobol dan dirampok. Jadi, kamu harus mempertimbangkan untuk memasang sistem keamanan. Namun, ada banyak jenis sistem keamanan di luar sana. Itulah sebabnya memilih yang terbaik untuk kebutuhan spesifikmu, tingkat perlindungan yang diinginkan, dan anggaranmu bisa jadi membingungkan. Namun sekali lagi, semuanya bermuara pada dua pilihan, instalasi profesional dan instalasi DIY. Mari kita bahas keduanya bersama-sama. Sistem yang dipasang secara profesional membutuhkan pemantauan profesional dan biasanya memiliki kontrak yang kemungkinan besar berjangka panjang. Sistem profesional dikenakan biaya. Namun, perusahaan biasanya meminta biaya peralatan di muka yang lebih rendah karena mereka akan menyebarkan biaya selama masa kontrak. Setelah kamu memutuskan untuk menggunakan instalasi profesional, perusahaan akan menjadwalkan janji temu dengan salah satu teknisi berpengalaman mereka yang bisa melakukan penilaian keamanan dan menjelaskan semua opsi kepadamu. Dan selama kontrak masih berlaku, kamu bisa melaporkan masalah apapun yang kamu alami dengan sistem kepada mereka, sehingga mereka bisa memastikan peralatan bekerja dengan benar. Secara keseluruhan, kamu sebaiknya memilih sistem keamanan yang dipasang secara profesional. Kalau kamu ingin bersantai, alih-alih menonton video tutorial berjam-jam atau membaca berlembar-lembar petunjuk penggunaan. Namun, sistem keamanan yang dipasang secara profesional mungkin nggak cocok untukmu, terutama kalau kamu seorang penyewa, karena kondisi komitmen kontrak, atau mungkin kamu bukan penyewa tapi kamu punya keterbatasan anggaran. Disitulah instalasi DIY sangat berguna. Hal terbaik tentang sistem DIY adalah meskipun harga pemantauan rata-rata sekitar 750.000 per bulan, untuk sistem yang dipasang secara profesional, harga untuk sistem yang dipasang sendiri hanya sekitar 420.000 per bulan. Selain itu, nggak ada biaya pemasangan pada sistem DIY. Namun sekali lagi, kamu harus memperkirakan biaya peralatan di muka yang lebih tinggi kalau kamu memilih opsi ini. Dan ada juga fakta sistem keamanan rumah DIY punya risiko penempatan peralatan yang nggak tepat dan kerentanan keamanan yang nggak diketahui oleh seorang profesional. Pada akhirnya, hal terpenting yang perlu kamu lakukan sebelum memilih sistem adalah mengevaluasi kebutuhan lingkungan dan rumahmu. Tahu nggak, 34% pencuri hanya menggunakan pintu depan saat membobol rumah? Itu berarti kalau pintumu nggak cukup kuat dan aman, pada dasarnya kamu mengundang pencuri masuk. Jadi, memasang sistem keamanan saja nggak cukup ya. Kamu juga perlu memeriksa semua pintu eksterior. Pastikan kusen pintunya kuat dan engselnya terlindungi. Kamu selalu bisa menggunakan kit penguat pintu untuk menambah perlindungan ekstra. Kalau pintumu memiliki slot surat, jangan lupa untuk memeriksa apakah mungkin bagi seseorang untuk menjangkaunya hingga membuka kunci pintu. Saat pindah ke rumah atau apartemen yang sebelumnya ditempati oleh orang lain, ganti kunci pintunya. Ini adalah cara termudah untuk memastikan gak ada orang asing yang bisa masuk ke rumahmu dengan menggunakan kunci. Salah satu cara lain untuk meningkatkan keamanan pintu adalah dengan menggunakan kamera bel nirkabel, yang dari Amazon ini sangat mudah digunakan. Kamera ini 100% nirkabel. Kamera ini punya baterai isi ulang built-in yang bisa bertahan 1-2 bulan. Jadi, kamu nggak perlu mengisi daya terlalu sering. Kamu bisa melacak kondisi baterai dari aplikasi ponsel. Kamera ini juga punya teknologi pendeteksi gerakan dan penglihatan malam super. Dan kamu nggak perlu khawatir dengan kondisi cuaca karena kamera ini juga tahan air. Oh iya, jangan lupakan pintu kaca geser.
kamu bisa menggunakan palang jendela atau batang kayu di lintasannya agar nggak bisa dibuka secara paksa. Atau, kamu bisa menambahkan sensor pintu atau sensor pemecah kaca untuk memberitahu kalau ada orang yang merusaknya. Sekarang, mari masuk ke dasar-dasar keamanan rumah. Persentase pencuri yang masuk ke rumah melalui jendela mencapai 23%. Alasan utamanya karena sebagian besar orang lupa mengunci jendela mereka. Sekali lagi, pencuri selalu bisa memecahkan kaca. Kalau nggak mau hal itu terjadi, kamu bisa mencoba memperkuat kaca dengan kaca film, menambahkan palang jendela, atau memasang sensor jendela. Kalau semua itu nggak memungkinkan, kamu juga bisa menanam semak berduri di bawah jendela lantai pertama untuk mencegah pencuri memilih rumahmu sebagai sasaran pembobolan. Apa perbedaan antara aktor dan pencuri? Pencuri nggak suka menjadi sorotan. Itulah sebabnya memiliki pencahayaan luar ruangan akan menguntungkan. Lampu harus ditempatkan di sekitar halaman depan dan belakang, di sepanjang jalan setapak, dan di dekat garasi. Untuk membuat lampu keamanan luar ruangan lebih efektif, kamu bisa menggunakan lampu yang diaktifkan dengan gerakan. Contohnya yang satu ini. Lampu ini bertenaga surya, jadi ini akan membantumu menghemat energi. Namun bukan berarti kamu nggak akan mendapatkan cahaya saat awan menutupi langit. Lampu ini bisa menyala 4-5 malam pada hari hujan. Jangan biarkan pencuri bermain petak umpet. Meskipun pepohonan dan semak-semak bisa membuat rumah terlihat lebih indah, itu juga bisa menjadi tempat persembunyian yang nyaman bagi pencuri. Itulah sebabnya kamu harus memangkas pohon dan tanaman, setidaknya yang dekat dengan rumah yang bisa digunakan untuk berlindung. Pilihlah bunga dan semak-semak yang lebih kecil agar pencuri nggak punya tempat persembunyian untuk menunggumu meninggalkan rumah. Hal yang sama berlaku untuk gerbang, gudang, atau bangunan luar ruangan lain yang kamu miliki. Pastikan tempat-tempat tersebut terkunci. Pencuri juga bisa menggunakan bangku dan tangga untuk memanjat masuk dari jendela. Jadi, jangan menggoda mereka dengan meninggalkannya di luar. Yang satu ini nggak perlu dikatakan lagi, tapi aku akan tetap mengatakannya, kunci garasimu. Meskipun nggak ada akses masuk ke rumahmu dari sana, kemungkinan besar kamu masih punya banyak barang berharga yang tersimpan di sana, yang mungkin akan menarik perhatian pencuri. Sebaiknya simpan kunci pintu garasimu di dalam rumah, alih-alih meninggalkannya di dalam mobil. Dengan cara ini, kamu akan mencegah pencuri mengambilnya dengan mudah. Kalau kamu menggunakan kode keamanan untuk membuka pintu garasi, jagalah kerahasiaannya dan janganlah memasukkan kode di depan orang lain, termasuk tetangga. Beberapa tetangga, ya, kamu nggak akan tahu kan? Memasang alarm jalan masuk juga akan membantu mengamankan garasi. Saat ini, bukan hanya pencuri, tapi perompak teras alias pencuri paket juga merupakan masalah besar. Tahun lalu, hampir 1 dari 7 orang Amerika menjadi korban mereka. Disinilah kamera keamanan terbukti berguna. Pertama-tama, kamera keamanan berfungsi sebagai pencegah. Dan kedua, kalau seseorang benar-benar mencuri paketmu, kamu bisa mengidentifikasi mereka berkat rekaman keamanan. Kalau kamu nggak bisa menyisihkan uang untuk membeli kamera keamanan yang bagus untuk saat ini, kamu bisa memilih kamera keamanan palsu. Harganya jauh lebih murah dan akan membantu membuat rumahmu terlihat lebih aman daripada yang sebenarnya. Kamera yang satu ini layak dipertimbangkan nih kalau kamu sedang mencari di pasaran. Kamera ini punya lampu berkedip yang membuatnya terlihat serealistis mungkin. Terakhir, punya brankas nggak ada salahnya loh. Dan jangan khawatir. Brankas itu nggak harus terbuat dari titanium raksasa yang nggak bisa dibobol seperti dalam film-film perampokan, seperti Ocean 23. Pencuri mungkin masih bisa membobol rumah meskipun kamu sudah melakukan semua tindakan pencegahan. Jadi, kamu tetap harus memastikan barang berharga terlindungi setiap saat. Kamu bisa menyembunyikan semua barang penting mulai dari perhiasan mahal hingga dokumen pentingmu di sana agar lebih aman. Kalau kamu ingin membelinya, pastikan brankas ini tahan api, tahan air, dan cukup berat sehingga pencuri nggak bisa mengambilnya dan membawanya pergi. Lebih baik cari aman daripada menyesal. Seperti kata sebuah lagu terkenal, ini adalah waktu yang paling indah sepanjang tahun. Semua orang meninggalkan rumah mereka untuk mengunjungi keluarga, dan kamu adalah salah satunya. Kamu melihat sekeliling rumahmu untuk terakhir kalinya sebelum keluar, mengunci pintu dan pergi. Tapi tunggu, aku punya peringatan penting nih untukmu. Tahu nggak? Secara statistik, sebagian besar pencurian terjadi sebelum liburan dimulai. Terutama pada tanggal 5, 6, 11, 17, dan 18 Desember. Hal ini seharusnya nggak terlalu mengejutkan sih.
Pada akhir November atau awal Desember, rumahmu mulai dipenuhi dengan hadiah-hadiah baru. Mungkin kamu telah membelikan kalung mahal untuk ibumu, gadget teknologi terbaru untuk ayahmu, dan sepeda untuk keponakanmu. Semua itu pasti mahal, bener gak? Aku sudah bisa melihat tanda uang di mata para pencuri. Rumahmu menjadi paling rawan pada sore atau malam hari setelah matahari terbenam. Pencuri bertindak cepat sebelum kamu pulang kerja. Malam akhir pekan juga merupakan waktu yang paling banyak dilaporkan terjadinya pencurian. Dan ketika kamu keluar untuk pesta atau makan malam, pencuri tahu mereka bisa santai karena kemungkinannya kamu akan keluar hingga larut malam. Dan kalau kamu sedang pergi, kamu pasti sangat yakin. Namun ada beberapa tindakan pencegahan yang bisa kamu lakukan untuk memberikan sedikit petunjuk tentang barang-barang dan keberadaanmu kepada pencuri. Dan enggak, ini tanpa melibatkan pesta palsu dengan orang-orangan dari kardus kok. Pertama, kita selalu cenderung menempatkan pohon di dekat jendela kan? Hal ini membuat segalanya terasa lebih nyaman dan ada pesona tersendiri untuk memamerkan pohon yang telah dihias dengan indah kepada orang-orang yang melewati jalan. Sebenarnya, hal ini merupakan hal yang gak boleh dilakukan kalau kamu ingin menjaga keamanan rumah. Selain itu, gak disarankan untuk menyimpan kado di bawah pohon serta di dekat jendela atau tempat yang mudah terlihat selama berhari-hari hingga tiba waktunya untuk membukanya. Karena hal ini akan memungkinkan pencuri dengan cepat menemukan barang-barang berharga tersebut. Melihat pohon sudah terpasang dari jendelamu mungkin akan membuat mereka mulai mengawasi rumah sambil menunggu kamu pergi, sehingga mereka akhirnya bisa masuk. Entah kamu akan berada di rumah untuk liburan atau akan pergi, memasang lampu dengan pengatur waktu akan selalu menjadi ide yang cerdas. Kalau kamu akan bepergian, nyalakan lampu pada jam-jam di mana kamu biasanya berada di rumah, agar rumahmu nggak terlihat kosong. Pengatur waktu juga akan berguna kalau kamu hanya akan mengunjungi suatu tempat selama beberapa jam saja. Kalau nggak bisa ngedapetin pengatur waktu, nyalakan beberapa lampu untuk membuat rumah tampak seperti ditempati. Pencuri mungkin pada akhirnya akan menyadari nggak ada orang di dalam rumah karena nggak ada yang menutup pintu. Tapi hal ini masih bisa menghemat waktumu kalau kamu pergi berlibur singkat. Dan ingat, biaya untuk membiarkan lampu tetap menyala akan selalu lebih rendah daripada biaya pembobolan. Sebagai catatan tambahan, kalau kamu adalah salah satu orang yang menyalakan lampu luar ruangan dengan kabel ekstensi yang melewati jendela dan terhubung ke bagian dalam rumah, sebaiknya kamu berhenti deh melakukan itu. Karena hal ini bisa mencegah jendela ditutup dan diamankan dengan baik, sehingga akan memudahkan pencuri untuk masuk. Sebagai gantinya, kamu bisa menggunakan lampu yang dioperasikan dengan baterai. Kamu mungkin cenderung memposting foto-foto pesta, makan malam, dan pertemuan di media sosial untuk menunjukkan gaun barumu atau betapa senangnya kamu kepada para pengikutmu. Tapi saranku, jangan lakukan itu deh. Setidaknya, tunggulah hingga acara selesai dan kamu tiba di rumah. Karena hal itu sama saja dengan menyatakan rumahmu kosong dan siap dimasuki maling jika ada yang mengincarmu. Semakin kamu offline, semakin aman kamu dan rumahmu. Bahkan kalau akun media sosialmu diatur untuk berbagi lokasi, status, dan sebagainya secara privat, ini mungkin masih akan menimbulkan masalah karena bagaimana kalau pencuri itu juga seorang peretas. Memiliki kunci cadangan yang disembunyikan di luar rumah memang berguna ketika kuncimu ketinggalan di kantor atau jatuh di lubang lift. Namun, hal tersebut hanya akan mempermudah pekerjaan pencuri. Meskipun mereka nggak tahu di mana letaknya, ada kemungkinan besar dengan pencarian cepat di tempat-tempat yang biasa digunakan orang untuk menyembunyikan kunci, mereka akan bisa menemukannya. Yang bisa kamu lakukan adalah menitipkannya kepada tetangga atau teman yang dipercaya untuk disimpan sampai kamu kembali dan meminta mereka untuk memeriksa rumahmu dari waktu ke waktu, atau lebih baik lagi, setiap hari. Dan kalau kamu bisa meminta tetangga atau temanmu untuk mengambil paket saat kamu pergi, itu akan menambah lapisan perlindungan untuk rumahmu. Beberapa pesanan online atau surat mungkin nggak sampai tepat waktu, terutama selama liburan ketika perusahaan pengiriman menjadi sangat sibuk. Dan kalau paket tersebut tiba saat kamu nggak di rumah, ada kemungkinan besar petugas pengiriman akan meninggalkannya di depan pintumu.
Ketika paket dan surat terus menumpuk di terasmu, semua ini nggak hanya akan membuat pencuri tahu nggak ada orang di rumah, tapi juga bisa mengundang orang asing untuk mengambil paket-paketmu. Untuk menghindarinya, kamu bisa melacaknya dan memberitahu tetanggamu kapan paket tersebut akan tiba. Ngomong-ngomong, hal yang sama juga berlaku untuk pengiriman terjadwal seperti koran, majalah, atau tagihan. Sebelum kamu meninggalkan rumah, potretlah barang-barang berhargamu seperti perhiasan, karya seni, dan perangkat elektronik, serta catat model dan nomor serinya. Hal ini nggak akan membantu mencegah pencuri masuk ke dalam rumah sih, tapi akan sangat berguna kalau mereka benar-benar masuk dan mencuri. Dengan cara ini, kamu akan tahu apa yang hilang dari koleksimu dan bisa menunjukkan foto-foto tersebut kepada polisi, yang nantinya akan memudahkan mereka untuk menemukan barang yang dicuri. Pencuri seringkali melihat-lihat untuk mencari tangga, peralatan berkebun, atau alat penyimpanan yang bisa membantu mereka mendobrak pintu atau jendela untuk masuk ke dalam rumah. Itulah sebabnya kamu harus mengunci barang-barang seperti ini dengan aman di dalam gudang atau garasi. Kalau kamu melakukan itu, akan lebih sulit bagi pencuri untuk menemukan cara untuk memecahkan barang atau memanjat jendela. Dan ketika mereka melakukannya, seseorang bisa melihat aktivitas mereka yang mencurigakan dan membuat mereka melarikan diri tanpa menyelesaikan kejahatannya. Meskipun kamu tinggal di tempat dengan cuaca panas, jangan pernah membiarkan jendela terbuka di ruangan yang nggak kamu gunakan, meskipun kamu sedang berada di rumah. Dan pastikan semuanya tertutup rapat sebelum meninggalkan rumah. Kamu selalu bisa menggunakan kunci jendela dan mengganti kawat nyamuk dengan jaring pengaman. Setelah liburan berakhir, penting untuk nggak menumpuk kotak-kotak hadiah mahal di luar rumah, di dekat tempat sampah. Kalau kamu melakukannya, pencuri nggak hanya akan mengetahui apa yang telah kamu terima, tapi juga akan tergoda untuk membobol masuk, terutama kalau mereka lihat kamu memiliki barang yang mereka inginkan. Mereka mungkin juga berasumsi kamu akan mengganti barang yang dicuri, dan hal ini bisa mendorong mereka untuk masuk kedua kalinya. Yang harus kamu lakukan adalah memotong bungkusan tersebut sebelum membuangnya ke tempat sampah. Atau kamu juga bisa membakarnya di perapian untuk menjaga rumah tetap nyaman dan aman. Terakhir, alarm penyusup akan selalu bermanfaat kapanpun waktunya. Dan memilikinya saja nggak cukup ya. Kamu harus ingat untuk menggunakannya. Sayangnya banyak orang yang memiliki alarm nggak mau repot-repot menyetelnya, kecuali mereka sedang berlibur. Menyetel alarm harus menjadi sebuah kebiasaan. Pastikan untuk menggunakannya setiap kali kamu pergi keluar dan juga setiap kali kamu masuk, karena selalu ada kemungkinan pencuri bisa masuk saat kamu tidur di tempat tidur. Jadi, apakah kamu sudah memeriksa semua tindakan pencegahan dari daftarmu? Bagus, kalau begitu selamat berlibur ya. Kalau kamu pikir kunci rumahmu bisa menghentikan maling, coba pikir sekali lagi. 60% pencurian terjadi lewat pembobolan. Jadi, orang-orang jahat ini tahu pasti cara memasuki rumahmu meski semuanya tergembok. Sementara itu, 30% pembobolan rumah terjadi karena pintu atau jendela rumah tidak dikunci. 65% pencurian terjadi antara pukul 6 pagi dan 6 sore, yakni pada jam-jam kerja. Sebelum membobol masuk, maling berpengalaman menghabiskan berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, mengintai targetnya. Mereka mempelajari jadwal dan rutinitas harianmu agar tahu persis kapan kamu pergi dan berapa lama. Mereka menemukan informasi ini dengan mengawasimu dari jauh atau menggunakan sejumlah trik rahasia. Salah satu trik yang paling populer dilakukan pencuri adalah mengikat seutas benang di gagang pintu depan dan mengaitkannya ke dinding atau kosen pintu. Benang ini sangat tipis sehingga mata kita takkan menyadarinya. Dengan mengecek benang, pencuri bisa mengetahui pola hidupmu. Mereka bisa tahu kapan kamu berangkat kerja, pergi ke gym, liburan akhir pekan, dan tentu saja kapan kamu kembali pulang. Dengan semua informasi ini, mereka bisa membuat rencana yang sempurna. Pencuri berpengalaman punya checklist untuk menandakan rumah yang mudah dibobol.
Pertama, kamu tidak mengunci pintu atau jendela. Mengunci rumah sepertinya hal sepele yang pasti selalu kamu lakukan, tapi banyak orang tidak melakukannya. Mereka mungkin tertipu karena merasa aman punya pagar tinggi atau lingkungan yang tenang. Atau mungkin mereka berpikir, aku cuma mau ke warung sebentar. Memang apa yang bisa terjadi dalam 5 menit? Percaya atau tidak, 5 menit sudah lebih dari cukup bagi pencuri berpengalaman untuk masuk, mengambil barang berhargamu, dan kabur dari TKP. Rumahmu kosong pada siang hari. Banyak orang mengira pencurian biasa terjadi pada malam hari, padahal kebanyakan orang ada di rumah pada waktu itu. Risiko si pencuri tertangkap pun makin besar. Jauh lebih aman jika mereka beraksi pada siang hari, ketika semua orang sedang di kantor atau sekolah. Kalau kamu sering mengunggah foto dan postingan di media sosial tentang barang mahal atau liburan mewah, jangan heran kalau suatu saat nanti beberapa barang berhargamu hilang dari rumah. Ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk membuat dirimu tidak diincar maling. Senjata terbaikmu adalah sistem keamanan dan pengawasan rumah. Jika si maling melihat alarm dan kamera, kemungkinan besar mereka akan mencoret rumahmu dari daftar target potensial. Anehnya, tanda "awas ada anjing galak" juga bisa mencegah pencurian. Lebih baik lagi kalau kamu punya anjing penjaga sungguhan. Pagar tinggi dan semak lebat yang menyediakan privasi bagi rumahmu malah bisa menjadi bumerang. Tetanggamu memang tidak bisa mengintip kegiatanmu di halaman belakang, tapi mereka juga takkan sadar kalau ada warga yang tidak jujur mengundang diri mereka sendiri masuk ke rumahmu saat kamu tidak di rumah. Membuka area di sekitar rumahmu bisa menjadi salah satu pilihan agar tidak tampak terlalu terkurung. Apa kamu sering menaruh dompet dan kunci mobil di wadah dekat pintu depan? Yap, memang lebih mudah jika semua itu ada di sana saat kamu mau keluar. Tapi jika seorang pencuri membobol rumahmu pada malam hari, akan sangat mudah bagi mereka untuk mencuri barang berhargamu dan diam-diam pergi. Tempat terbaik untuk menaruh kunci mobil dan dompet pada malam hari adalah di dekat tempat tidurmu. Waspadalah, waspadalah. Kamu mungkin pernah dengar pas ada pencuri yang mau nentuin rumah targetnya. Mereka mulai dengan mengamati rumah itu. Artinya, mereka mengawasi pemiliknya, mencari tahu informasi rutinitasnya, dan menentukan waktu terbaik untuk memasuki rumah itu. Pada saat mereka siap beraksi, mereka sudah tahu pasti kapan waktunya rumah itu kosong atau kapan si pemiliknya lengah. Salah satu trik yang dipakai pencuri untuk mengumpulkan informasi tentang rutinitasmu itu sangat sederhana, sampai-sampai kamu mungkin gak curiga. Tapi kalau kamu mendengar bunyi berderak pelan di bawah sol sepatumu, berhentilah dan cek ada apa di sana. Kemungkinan besar kamu akan melihat biskuit remuk. Kalau benar, kamu wajib curiga ada yang gak beres. Masalahnya, ini adalah alat penjahat yang lumayan efektif untuk mengetahui apa kamu sudah pergi atau kapan tepatnya kamu pulang pada malam hari. Biskuit adalah objek yang tidak mencurigakan, dan orang biasanya nggak terlalu memikirkannya meski mereka menyadari keberadaannya. Kamu tiba di rumah, menginjak biskuit, membuatnya hancur, dan secara otomatis mengungkapkan rahasiamu kepada si pencuri. Mereka tahu 100% di rumahmu ada orang atau tidak dan bisa mengetahui jadwalmu. Bahkan bisa lebih bahaya lagi kalau kamu lama nggak di rumah. Biskuit di bawah keset tetap utuh dan si penjahat tahu rumahmu sasaran empuk untuk dibobol. Jadi, kalau kamu nemu camilan di bawah keset, ingat, itu adalah pertanda buruk. Ada yang mengincar rumahmu dan mengawasinya. Segeralah lapor polisi atau ambil langkah keamanan. Taktik biskuit tadi cuma salah satu dari banyak trik yang dipakai pencuri. Satu lagi hal yang bisa menjadi pertanda dirimu sedang diawasi adalah kerikil putih yang ditinggalkan di dekat rumah atau di jalan masuk mobil. Artinya, ada penjahat yang sudah mengunjungi rumahmu dan menandainya sebagai layak dibobol. Alasan lain yang membuat si pencuri meninggalkan kerikil adalah untuk menunjukkan bahwa rumahmu kosong sepanjang siang. Nah, kalau kamu sedang berjalan di dekat rumah dan melihat USB di tepi jalan atau dinding, jangan bingung. Kemungkinan besar kamu menemukan dead drop.
Meski namanya seru, ini adalah karya seni global yang terinspirasi dari trik dunia mata-mata dan spionase. Orang-orang yang tahu soal ini akan dengan senang hati mengenakan mantel hitam dan kacamata hitam mereka untuk bertukar informasi rahasia dengan orang lain. Pasalnya, beberapa dekade lalu, mata-mata punya cara sendiri untuk bertukar informasi rahasia. Ada juga live drop, yaitu saat mata-mata bertemu secara langsung. Tapi ini biasanya sangat berbahaya. Jadi, sistem death drop diciptakan. Dalam hal ini, batu bata longgar di dinding gang mungkin menyembunyikan dokumen penting yang harus diambil nanti. Saat ini, ada lebih dari 1.500 death drop di seluruh dunia, dan akumulasi data di dalam USB ini mencapai 10 terabyte. Kamu bisa menemukan death drop di benua manapun yang ada, kecuali Antartika. Mungkin karena di sana nggak banyak tembok ya. Jadi, kalau kamu nemu yang kayak gini, apa yang harus kamu lakukan? Pertama-tama, jangan mencolokkan USB tak bertuan ini ke komputermu. Kita nggak pernah tahu virus apa yang mengintai di sana yang bisa menghancurkan konten hard drive-mu. Risikonya tinggi, jadi sebaiknya jangan macam-macam deh. Kalau kamu 100% yakin mau mencoba, amankan dulu komputermu sebaik mungkin. Kedua, kamu nggak akan bisa menebak informasi apa yang menunggumu di USB itu. Siapapun bisa mengunduh video, foto, atau file teks, dan ini saja sudah menyebabkan banyak masalah. Omong-omong, apa kamu pernah dapat paket berisi USB? Mau apapun yang kamu lakukan, jangan colokkan USB itu. Kasus seperti ini makin sering terjadi di Australia. Polisi memperingatkan orang-orang bahwa peretas telah menemukan taktik baru. Mereka menaruh USB asing ke kotak surat. Tak heran kalau perangkat ini mengandung malware yang bisa merusak komputermu. Para peretas memanfaatkan rasa ingin tahu manusia dan pastinya berhasil. Orang-orang nggak bisa melawan keinginan untuk memeriksa isi hadiah misterius ini. Akibatnya, hampir setengah USB yang diterima lewat pos akhirnya dicolokkan. Setelah itu, orang-orang mulai mengalami masalah serius dengan laptop dan komputer mereka. Misalnya, media penipuan mulai menayangkan penawaran layanan, atau ada virus komputer yang merusak file dan program di dalam PC. Jadi, jangan sentuh USB gratis, oke? Kamu pulang dari mall, kantor, atau bandara dan pergi ke tempat parkir untuk masuk mobil. Kamu membuka pintu mobil dan memasukkan kuncinya ke kontak. Saat mau menyalakan kendaraanmu dan pergi, kamu melihat objek aneh di kaca depanmu. Wah, ada uang 100 ribuan di wipermu. Kamu pasti langsung membayangkan mau belanja apa pakai rezeki nomplok ini. Tapi masa iya ada orang yang nggak sengaja naruh uang di kaca depanmu dan melupakannya sama sekali? Hati-hati, ini sebenarnya hanya tipu muslihat. Karena begitu kamu keluar dari mobil untuk ngecek uang misterius itu, si pemilik uang tadi akan beraksi. Mereka akan masuk ke mobilmu dan gaspol dengan kecepatan mobil balap. Soalnya, pasti kita nggak bakal terpikir untuk mematikan kunci kontak mobil dan membawa barang berharga keluar saat turun dari mobil untuk mengecek uang di kaca depan. Akibatnya, dalam waktu kurang dari semenit saja, kamu akan kehilangan mobil, dompet, dan dokumen, plus terdampar di tempat parkir. Baru-baru ini, orang-orang juga menemukan pakaian seperti kemeja tergeletak di kaca depan atau terbungkus di wiper. Kalau kamu pernah menjadi salah satu orang ini, jangan jatuh ke perangkap ini dan jangan coba memindahkan objek tadi. Masuk saja ke mobil dan pergi secepat mungkin dari tempat parkirmu. Pakaian yang tampaknya salah tempat ini sebenarnya adalah alat tipuan baru yang dipakai perampok dan pencuri. Cara kerjanya begini, saat kamu melihat pakaian atau kain yang menghalangi gerak wipermu atau menghalangi pandanganmu, reaksi pertamamu pasti melepasnya. Tapi waktu kamu sibuk membuka dan mencoba memindahkannya, si penjahat punya banyak waktu untuk menyergapmu. Tempat paling umum untuk penipuan semacam ini adalah lapangan parkir. Tempat seperti ini biasanya sangat gelap dan sepi, yang artinya cuma ada sedikit saksi dan ada ruang gelap luas bagi si penjahat untuk menunggu. Kalau suatu hari nanti kamu pulang dan melihat grafiti atau tanda di pintu atau rumahmu, segera lapor polisi. Meski cuma kelihatan kayak prank anak-anak iseng atau coretan sederhana, sebaiknya kamu hati-hati daripada menyesal. Karena pencuri memakai tanda tertentu untuk memberitahu penjahat lain tentang rumahmu. Misalnya, ada tanda yang menyerupai angka Romawi 2, yang artinya pemilik rumah ini kaya. Jadi, tempat itu adalah target yang bagus. Di sisi lain, lingkaran yang digaris memberitahu pencuri lain bahwa tidak ada barang berharga yang bisa diambil dari rumah ini.
Jadi pengen menandai rumahmu sendiri pakai tanda ini kan? Nah, persegi panjang horizontal yang dibagi menjadi 4 bagian berarti tempat ini punya anjing penjaga yang besar dan agresif. Segitiga yang dibagi 2 dengan garis vertikal memberitahu penjahat untuk membobol tempat ini cuma saat tengah malam. Sementara segitiga terbalik menandakan rumah atau apartemen ini kosong setelah makan malam. Dan tanda yang mirip gabungan A dan K membuat sesama pencuri tahu bahwa rumah itu selalu penuh orang. Tahu nggak? Ada loh perkumpulan pencuri yang suka mencuri hidangan penutup bernama masih lapar nih. Hehe, nggak kok, aku bercanda. Ada trik baru yang dipakai pencuri mobil, dan trik ini menggunakan koin. Mereka menyelipkannya ke celah antara pintu dan pegangan pintu. Saat seorang pemilik mobil mengira sudah mengunci pintunya dengan remote, kendaraan tersebut sebenarnya masih terbuka. Koin tadi menghalangi kunci di salah satu pintu. Begitu pemiliknya berjalan menjauh dari mobil, si pencuri sama sekali tidak kesulitan membuka pintu mobilnya dan pergi. Ada satu trik lagi. Begitu ada pertemuan besar, pesta besar, atau bahkan hari yang ramai di mall, pencuri mobil membuat pengumuman bahwa mobil tertentu yang mereka pilih pastinya sedang menghalangi kendaraan mereka. Jadi mereka tidak bisa pulang. Begitu pemiliknya datang untuk memindahkan mobil, sekelompok pencuri mulai beraksi. Mereka mengira dan untuk alasan yang jelas bahwa orang tersebut membawa kunci mobilnya. Apa aja sih tanda-tanda kalau seseorang melacak ponselmu? Apakah kamu tahu cara mengetahui apakah ponselmu mendengarkan percakapanmu? Berikut ini beberapa tips tentang cara menangani aktivitas berbahaya tersebut. Bayangin kamu membuka tab pada browser ponsel atau sedang mengobrol dengan pasanganmu tanpa mengetahui ada orang asing yang memantau seluruh percakapan. Bagaimana perasaanmu? Si penyerang, ya kita sebut saja begitu, bisa melihat apa yang kamu browse dan dengan siapa kamu terhubung. Namun mereka mungkin nggak bisa melihat pesan-pesanmu. Hal ini tergantung pada cara yang mereka pilih untuk melacak. Kalau kamu memasang aplikasi dari toko aplikasi pihak ketiga, privasimu bisa dalam bahaya loh. Kamu mungkin melakukannya tanpa tahu aplikasi tersebut berbahaya. Kedua, kamu mungkin nggak sengaja membagikan kredensialmu melalui phishing scam. Terakhir, kalau perangkat lunak perangkatmu sudah ketinggalan zaman untuk waktu yang lama, seperti 1 tahun atau lebih, perangkat lunak tersebut lebih rentan terhadap serangan. Apa aja sih tanda-tanda ponsel cerdas dilacak? Petunjuk pertama adalah penggunaan data latar belakang yang berlebihan. Awasi terus penggunaan data tersebut. Kalau terasa lebih tinggi dari yang biasanya digunakan, selidiki apa yang menggunakan data tersebut. Apakah ada hotspot yang diaktifkan? Verifikasi perangkat yang terhubung dan cari tahu apakah ada yang nggak sah? Petunjuk kedua adalah riwayat browser. Kadang-kadang penyerang memuat hal-hal seperti situs phishing dari jarak jauh, dan kalau kamu melihat ketidaksesuaian dalam riwayat browsermu, itu pertanda buruk. Gejala ketiga adalah kehabisan baterai. Iya, ada suatu masa ketika baterai ponsel nggak bertahan cukup lama, tapi pada model-model terbaru, baterai bisa bertahan hingga berhari-hari. Kalau perangkatmu biasanya bertahan cukup lama, tapi baterainya tiba-tiba habis, kamu perlu memverifikasi aplikasi dan instalasi latar belakang. Gejala umum terakhir adalah reboot yang nggak normal. Tentu saja hal ini bisa saja terkait dengan masalah perangkat keras, tapi kenapa harus ambil risiko? Kamu bisa berkonsultasi dengan ahlinya untuk mengetahui apakah reboot ini terkait dengan perangkat keras atau perangkat lunak berbahaya yang telah diunduh. Pertanyaan utama, bagaimana cara agar tetap bebas dari pelacakan dan aman? Kamu bisa membeli pemblokir sinyal anti pelacakan. Model di Amazon ini juga bisa digunakan sebagai dompet. Telepon akan terputus dan sinyal GPS akan dinonaktifkan. Ini akan mencegah pelacakan. Kartu kredit dengan magnet IC juga akan aman di dalam kantong ini. Dan terakhir, kantong ini punya fitur anti radiasi. Oke, model ini mungkin terlihat sedikit ekstrem karena seringnya kamu ingin selalu bisa mengakses dan menggunakan ponsel. Lagi pula kamu nggak bisa menyimpannya di dalam kantong pemblokir sinyal selamanya. Berikut ini tips mudah yang bisa diterapkan untuk melindungi privasi. Pertama, hapus instalan aplikasi yang nggak dikenal. Tunggu dulu, aku bahkan nggak tahu apa ini.
Tekan hapus, seperti yang kusebutkan, para peretas umumnya melacakmu melalui aplikasi. Kamu juga bisa mengaktifkan daftar hitam aplikasi, dan untuk menghindari efek samping berbahaya, selalu unduh aplikasi dari toko aplikasi resmi. Sayangnya aplikasi yang meragukan bisa saja menyelinap ke Google Play dan App Store, tapi jumlahnya tentu saja lebih sedikit daripada opsi yang nggak terpercaya. Cara lain untuk melindungi ponsel adalah dengan membuat kata sandi yang kuat, dan kalau kamu mengaktifkan autentikasi 2 faktor untuk akun-akun penting, itu juga akan membantu loh. PIN yang kuat juga akan membantu karena orang terkadang nggak bisa menginstal spyware kalau perangkatmu terkunci dengan benar. Kamu bisa menggunakan sistem keamanan yang andal untuk lebih memperkuat keamanan. Aku tahu WiFi publik jauh lebih menggiurkan daripada menggunakan data sendiri, terutama kalau berada di negara lain untuk berlibur atau tujuan lain. Sayangnya, kalau WiFi nggak dilindungi kata sandi, terhubung ke sana akan berisiko. Para peretas biasanya menggunakan WiFi publik, mereka melakukan serangan siber dan mencuri data sensitif. Kalau kamu masih curiga seseorang sedang melacakmu, setel ulang ponsel ke pengaturan awal. Ini adalah cara paling efektif yang bisa kamu lakukan. Terkadang meskipun kamu menghapus aplikasi, file berbahaya bisa tertinggal. Tapi hey, jangan lupa untuk membuat cadangan semua data penting sebelum mengatur ulang perangkat ya. Jangan bilang aku nggak memperingatkanmu kalau video lucu anjingmu juga terhapus untuk selamanya. Kita telah menyebutkan cara menghindari pelacakan, namun dalam beberapa situasi, kamu ingin melacak ponselmu sendiri. Secara harfiah, kamu ingin menemukannya secara fisik, meskipun ada produk yang dikeluarkan oleh perusahaan ponsel pintar, ada banyak pilihan pencari yang lebih murah di Amazon. Yang satu ini mudah dihubungkan dan punya cincin, supaya kamu bisa dengan mudah menemukan ponsel atau barang lain seperti kunci. Katakanlah kamu menyebutkan pelacak Bluetooth pintar ini kepada temanmu dalam sebuah percakapan di sebuah kafe. Setelah beberapa waktu, kamu akan melihat beragam jenis iklan pencari kunci di Instagrammu. Apakah itu kebetulan atau ponselmu mendengarkan kamu? Singkat cerita, memang benar ponsel kita mendengarkan kita. Asisten virtual seperti Siri atau Alexa mendengarkan suaramu sepanjang waktu loh. Ini masuk akal sih. Asisten harus selalu mendengarkanmu agar bisa mendengar perintah. Namun kenyataannya nggak sesederhana itu. Pada 2019, sebuah laporan menemukan Siri terkadang secara keliru mengaktifkan dan merekam sesuatu. Beberapa rekaman ini bersifat pribadi. Katanya, Apple secara acak memilih durasi percakapan yang kecil untuk membuat Siri menganalisisnya. Kemudian Apple melihat bagaimana meningkatkan kualitas layanan. Hal ini nggak spesifik untuk Apple ya, hampir semua sistem asisten suara bekerja dengan cara ini. Tapi kenapa sih kita melihat iklan? Secara sederhana, pikirkan asisten suara sebagai mesin pencari. Kalau kamu melihat sesuatu dan mencarinya, kamu akan melihat iklan yang terkait dengannya nanti. Kalau kamu merasa nggak aman dan ingin membuat ponsel berhenti mendengarkanmu, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, ganti ponselmu dengan burung merpati untuk berkomunikasi. Sekarang masalah terbesarnya, kamu harus memberi makan merpati dan membayar biaya cuci kering untuk penerima pesan. Oke, aku bercanda kok. Ponsel mendengarkanmu melalui mikrofonnya. Kamu bisa menonaktifkan Siri dan sejenisnya. Setelah menonaktifkan asisten suara, buka aplikasi yang ingin diberi akses ke mikrofon. Kalau aplikasi meminta terlalu banyak akses, tanyakanlah sebelum mengiyakan begitu saja. Apakah aplikasi pakaian benar-benar butuh akses ke mikrofon? Kurasa enggak. Terakhir, pertimbangkan penggunaan VPN untuk mengenkripsi aktivitas penjelajahan manualmu. Jadi, apakah legal bagi ponsel untuk mendengarkanmu? Jawabannya ada pada kotak kecil yang kita centang pada bagian syarat dan ketentuan. Kita memberi mereka persetujuan dan mengizinkan data kita dikumpulkan, mempercayai mereka untuk nggak menggunakan atau menjualnya dengan cara ilegal. Tahu nggak, CEO Apple Tim Cook pernah bilang ada lebih banyak informasi tentangmu di iPhone daripada di rumahmu. Bersiaplah untuk kagum atau takut dengan seberapa banyak yang diketahui ponselmu tentang dirimu. Perusahaan mengumpulkan data tentang pergerakan dan lokasimu yang diketahui, tapi mereka juga bisa merekam lokasi teman-temanmu.
Mari kita ambil Find My Friends dari Apple sebagai contoh. Aku tahu fitur ini sangat berguna untuk menemukan satu sama lain di tempat yang ramai, tapi ketika kamu menggunakan fitur ini, ponselmu dengan cepat mengumpulkan data tentang di mana saja kamu pernah berada, berapa lama waktu yang kamu habiskan, dan siapa saja yang kamu temui di sana. Ponselmu bahkan bisa memahami suasana hati loh. Terkadang kamu melakukannya dengan sukarela melalui postingan atau tweet, tapi data latar belakang yang dilacak oleh ponsel itu sendiri juga punya pengetahuan yang cukup akurat tentang perasaanmu. Sebuah penelitian dilakukan dengan menggunakan kombinasi sensor ponsel untuk mengetahui kapan seseorang merasa tertekan atau panik. Penelitian ini dilakukan 4 bulan. Peneliti memberikan smartphone kepada 12 pasien dan menyuruh mereka untuk menggunakannya sebagai perangkat utama. Hasilnya cukup menarik. Peneliti mengungkapkan data aktivitas dan lokasi perangkat dapat memprediksi perubahan suasana hati pasien dengan akurasi 94%. Hal krusial lainnya adalah kata sandi. Kamu nggak perlu menghafal semua kata sandi karena ponsel atau akun Google akan mengingatnya untukmu. Aku tahu itu memang nyaman kalau kita memikirkan kemungkinan terburuk dari kata sandi akun yang tersimpan. Kata sandi tersebut akan tersedia bagi siapa saja yang masuk ke ponselmu. Ponselmu tahu seberapa sering, kapan, dan kenapa kamu mengangkat ponsel. Siklus tidurmu, rutinitas olahraga, daftarnya bisa memanjang seperti keju mozzarella dalam pizza. Sekarang aku permisi dulu ya, aku mau memeriksa ponselku untuk melihat seberapa aman diriku. Misi keselamatan akan segera selesai. Mereka mengawasimu waktu lagi di kamar tidur dan kamar mandi. Eits, yang aku maksud bukan anak balitamu ya, bukan. Salah satu hal yang pasti kamu nggak kepikiran waktu liburan adalah apakah ruangan tempatmu menginap punya kamera tersembunyi yang tertanam di semua tempat. Jadi, pertama-tama, coba lihat tempat-tempat yang paling jelas di kamar hotelmu untuk melihat apakah ada kamera tersembunyi di sana. Menurut beberapa ahli, kalau kamu nggak nemu sesuatu di depan mata, coba pakai ponsel pintarmu untuk menyisir kamarmu sekali lagi. Setiap kamera punya lensa, dan semua lensa memantulkan cahaya. Jadi, cara cepat untuk mencari kamera tersembunyi adalah menutup semua tirai di dalam kamar dan mematikan lampunya. Pakai senter ponselmu dan arahkan ke tempat atau barang-barang mencurigakan yang mungkin ada kamera tersembunyinya. Salah satu tempat yang kelihatan jelas adalah pendeteksi asap di langit-langit kamarmu. Ambil kursi dan arahkan sentermu langsung ke sana dan cari apakah ada cahaya merah atau biru yang terpantul. Kamu harus lakukan perlahan karena sentermu perlu mengenai lensa di sudut yang tepat supaya pantulannya kelihatan. Setelah itu, lanjut ke barang lain, kayak pancuran di kamar mandi atau jam alarm dan charger HP. Ingat posisi barang-barang ini. Kalau chargernya ditaruh di tempat kemungkinan adanya kamera pengawas, selidiki dan lapor ke resepsionis. Bahkan, lukisan di kamarmu bisa jadi sarang kamera tersembunyi. Barang lainnya mungkin lampu, lubang di dinding, atau di suatu tempat di dalam WC. Tempat seram lainnya adalah cermin kamar mandi, yang ini agak sulit, jadi kamu harus sabar waktu meriksa. Kamu juga bisa pakai kamera HP buat mencari kamera pengawas yang memata-mataimu pada malam hari. Kamera rahasia ini memancarkan cahaya inframerah yang enggak bisa dilihat mata manusia supaya bisa digunakan malam hari. Kamu juga harus mematikan semua lampu dan mengatur kamera ke mode selfie. Kamera belakang sebagian besar ponsel pintar punya filter inframerah, tapi kamera depan enggak. Kamu bisa coba ngarahin remote TV ke kamera depanmu dan tekan tombol manapun buat ngecek sendiri. Kalau kamu lihat lampu merah cerah di layar, berarti kameranya berfungsi. Kamu cuma tinggal gerakin kameramu dalam gelap untuk mencari cahaya yang terang. Coba periksa ruanganmu sekali lagi buat mastiin gak ada yang terlewat. Teknik lain yang bisa kamu pakai adalah mematikan fitur Wi-Fi hotel saat memasuki kamar. Sebagian besar kamera terhubung ke Wi-Fi. Jadi, kamera ini takkan berfungsi lagi. Kalau kamu dapat telepon dari resepsionis yang bilang Wi-Fi di kamarmu mati, nah itu pertanda buruk. Seharusnya mereka nggak tahu apakah Wi-Fi di kamarmu sengaja dimatikan atau tidak. Mungkin kamera di kamarmu berada di jaringan Wi-Fi lokal. Saat kamu terhubung Wi-Fi kamar hotel untuk kali pertama, berhati-hatilah dalam berbagi data pribadimu. Sebagian besar jaringan meminta detail loginmu, seperti email. Sebagian orang bisa mendesain ulang halaman login Wi-Fi yang identik dengan hotel asli dan mungkin menipumu.
Kamu mungkin terhubung ke router Wi-Fi, tapi satu email aja udah cukup bagi seseorang untuk tahu segala hal tentangmu. Salah satu hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah mendownload aplikasi yang menunjukkan perangkat apa yang saat ini terhubung ke Wi-Fi yang kamu pakai. Aplikasi ini bisa menampilkan ponsel pintar, laptop, TV pintar, dan bahkan mungkin kamera tersembunyi yang terhubung. Pemindai frekuensi radio mampu mendeteksi kamera nirkabel di kamarmu meski terhubung ke Wi-Fi-nya sendiri. Cara ini mungkin agak repot karena banyak perangkat nirkabel yang memenuhi gelombang udara. Kamu pun bisa menerima sinyal acak meski sudah mematikan semua gadget dan sinyal pemancar nirkabel. Pembobolan ke kehidupan pribadimu bisa aja kayak ada yang menyadap ponsel atau telepon rumahmu untuk mendengarkan percakapanmu. Salah satu cara menguping percakapan orang adalah memasang mikrofon ke telepon yang mengirim audio secara nirkabel ke perekam dari pemancar jarak jauh. Hampir semua orang bisa mendapatkan peralatan kayak gini karena harganya terjangkau dan tersedia di banyak toko. Kalau kamu dengar suara aneh waktu bicara di telepon kayak suara klik, suara yang jauh, atau yang mirip pemutar rekaman jadul, kemungkinan ada yang lagi nguping panggilan teleponmu. Suara-suara seperti ini seharusnya tidak ada di ponsel modern pada umumnya. Sebagian besar perangkat lunak pengganggu berjalan di latar belakang ponselmu tanpa izin, sehingga menguras baterai. Mungkin ada banyak penjelasan kenapa baterai ponselmu terus bocor. Tapi sejumlah perangkat lunak, virus, dan malware yang ada di ponselmu bisa jadi alasannya. Kamu juga bisa lihat aktivitas ponsel yang nggak biasa waktu kamu nggak pakai gadget. Kalau notifikasimu terus muncul, padahal udah kamu mute, mungkin ponselmu lagi disadap. Kalau ini yang terjadi, penyadap bukan cuma punya akses ke panggilan teleponmu, tapi juga ke seluruh ponselmu. Orang itu bisa mengambil foto, video, file, dan informasi apapun yang kamu punya tanpa izin. Kalau ponselmu butuh waktu lama untuk dimatikan dibanding biasanya, itu bisa jadi tanda lain kalau ada yang lagi melacak ponselmu. Supaya bisa sepenuhnya mati, ponsel perlu keluar dari semua program dan aktivitas yang berjalan. Kalau ponselmu lagi transfer data ke seseorang di tempat jauh, mungkin itu sebabnya ponselmu lama mati. Salah satu tanda bahaya paling besar adalah kalau kamu menerima pesan teks berisi simbol dan angka yang nggak jelas. Orang yang menyadap ponselmu memakai software ilegal yang kadang mengharuskan mereka menerima kode rahasia. Pastikan pesan teks ini bukanlah sesuatu yang kamu aktifkan sendiri. Kalau ternyata bukan, carilah orang yang bisa membantu. Kalau kamu lagi lihat-lihat aplikasi di HP dan kamu lihat aplikasi yang seharusnya nggak ada atau mencurigakan, aplikasi itu bisa jadi penyamaran untuk aplikasi mata-mata. Selain itu, coba periksa riwayat aneh di browsermu untuk hal-hal yang nggak kamu cari. Kamu mungkin sadar HP-mu nyala dan mati sendiri tanpa kamu sentuh. Dan yang paling parah, penyadap bisa menyalakan kamera ponselmu kapan aja tanpa seizinmu. Kalau merasa ponselmu disadap, kamu harus mengatur ulang ponsel ke mode pabrik, dan itu akan menghapus semua data termasuk file, pengaturan, dan aplikasi. Risiko yang sama juga berlaku di laptop. Sesekali kita mengklik sesuatu yang kelihatannya aman, padahal fungsinya adalah titik akses bagi spyware untuk memasuki software komputer kita. Baterai yang cepat habis, panas berlebih, dan aktivitas aneh adalah tanda-tanda PC-mu terinfeksi. Pelacak GPS adalah cara paling umum untuk melacak kendaraan seseorang. Cara menanamnya juga lumayan mudah, tapi kita sulit sekali menemukan alat pelacaknya karena biasanya ditanam di tempat yang sulit dijangkau. Kalau kamu pernah merasa ngeri karena curiga ada yang mengikutimu waktu lagi nyetir, atau kebetulan ngelihat orang yang sama kemanapun kamu pergi, mulailah cari alat pelacak itu. Tempat yang paling umum adalah di bawah mobil atau di dekat roda belakang. Tapi orang yang melacak mobilmu pasti pintar dan mungkin sudah ahli. Dia nggak akan membiarkanmu memergokinya semudah itu. Kalau kamu nggak nemu apapun di luar kendaraanmu, coba cari di dalam. Kalau kamu nemu sesuatu di sana, itu pertanda jelas bahwa orang yang melacakmu udah membobol mobilmu dan menanam perangkat pelacak tadi. Atau mungkin itulah seseorang yang kamu kenal dan pernah nebeng mobilmu untuk menaruh tanpa sepengetahuanmu. Periksa di belakang dashboard dan di antara perangkat elektronik mobilmu untuk memastikan.
Alih-alih membongkar mobilmu buat nyari pelacak ini, kamu bisa beli pendeteksi penyadap GPS yang bekerja dengan mencari frekuensi elektronik di dekat mobilmu. Alat ini nggak akan memblokir fungsi pelacakannya, tapi bakal bantu kamu mencarinya. Sebelum dipakai, matikan smartphone-mu atau atur ke mode pesawat. Dengan begini, frekuensinya nggak akan ngilangin frekuensi alat pelacak. Kalau kamu merasa cara ini nggak ngaruh, coba parkir mobilmu di area terpencil yang sepi, atau bisa juga di garasi yang jauh kalau perlu. Nah, ada yang udah mulai ngeri-ngeri sedep juga. Coba angkat tangan. Hei, kamu pernah merasa diawasi nggak? Memasang kamera tersembunyi memang gampang, tapi nggak mudah menemukannya. Kamu bisa aja berada di tempat umum dan kamera pengawas menyala ke semua arah. Yuk kita lihat siapa lagi yang mengawasi kamu sekarang. Kamu lagi menyusuri jalan, siap menyeberang dan ketemuan sama teman untuk ngopi. Berapa banyak kamera yang mengawasi kamu? Mari kita mulai berhitung. Pertama, kamera jalanan mengawasi orang-orang di sekitar, terutama di dekat bangunan. Lampu berubah hijau dan kamu menyeberang jalan. Kamu mampir ke ATM buat ambil uang tunai dan menemui temanmu yang lagi duduk di konter. Mungkin kamu nggak lihat kamera di atas lampu lalu lintas yang bertujuan merekam siapapun yang menyeberang sembarangan. Lalu, mesin ATM juga dilengkapi kamera dengan 2 kamera lagi di atas di dekat pintu masuk bank. Lalu ada lagi yang di luar kedai kopi dan setidaknya 2 kamera di dalam, terutama di dekat meja konter. Berapa kamera yang sudah kamu hitung? Kamu lagi memarkir mobil di parkiran basement dan mau masuk mall untuk beli hadiah buat temanmu. Menurutmu ada berapa banyak kamera di sini? Pertama, ada sejumlah kamera yang diarahkan ke kamu dari atas. Setelah berkendara, kamu parkir untuk mendapat tiket masuk. Ada kamera di bawah yang mengarah ke plat nomormu untuk berjaga-jaga kalau terjadi sesuatu. Lusinan kamera dipasang di tiap lantai mall. Akhirnya, kamu parkir mobilmu dan masuk lift ke bagian swalayan. Nggak kaget sih kalau di sini ada kamera lift. Kamu berjalan di mall dan melihat lebih banyak kamera di langit-langit toko-toko. Kamu masuk dan setidaknya melihat 3 kamera. Jangan lupa pasangan yang lagi selfie itu. Nah, sekarang lihat sakumu. Aha, kamu selalu bawa kamera. Kita bisa memotret langsung foto keren atau merekam video kapanpun kita mau. Tapi, sebagian orang sangat bisa mengakses ponselmu dari jarak jauh. Dengan begitu, mereka bisa melakukan hampir apapun yang diinginkan dengan ponselmu, termasuk menyalakan kamera dan melihat galerimu. Jangan khawatir, hal-hal ini cuma terjadi ke orang-orang sangat terkenal yang dianggap target. Jika mereka punya nomor teleponmu, mereka tinggal miss call kamu dan bisa masuk. Di samping mengakses kamera dan galeri, mereka bisa melihat kontak, akun, dan passwordmu, serta membaca semua pesanmu, meskipun dienkripsi. Enkripsi adalah cara mengacak teks supaya nggak ada yang bisa tahu apa pesan aslimu. Kebanyakan aplikasi chatting punya enkripsi bolak-balik yang memungkinkan pesan dibawa dari pengirim dan diterima dalam bentuk teks polos oleh penerima akhir. Dalam prosesnya, pesan nggak bisa dibaca oleh perusahaan aplikasi perpesanan atau oleh penyedia layanan internet. Jika salah satu program ini mengunci ponselmu, dia bisa melihat isi ponsel dan pesan-pesanmu sebagaimana kamu melihatnya. Software ini nggak menyadap, tapi mencerminkan ponselmu. Program ini menunjukkan apa yang lagi kamu ketik di keyboardmu, yang artinya dia tahu tiap password yang kamu ketikkan di ponselmu. Mengoperasikan software ini butuh biaya miliaran rupiah dan cuma dipakai oleh pejabat besar. Perangkat ini tidak bisa diakses orang biasa. Kamu lagi di halaman depan rumahmu. Dari ambang pintu sampai pohon di dekat bak sampah, ada banyak sekali tempat untuk memasang kamera tersembunyi. Misalnya, pintu depan, kursi di teras, di atas rumah anjingmu. Oh, anjingmu pintar ya? Puncak pohon, batu kecil di dekat pintu masuk rumahmu, di dalam kurcaci taman, dan di plafon terasmu. Kamu berkendara di sepanjang pedesaan, di bentangan tumbuhan hijau. Nggak ada orang di sekitar. Kamu memutuskan untuk mampir ke tebing dan menikmati matahari terbenam sebelum hari terlalu gelap. Tak seorang pun kelihatan. Kamu akan senang kalau tahu nggak ada kamera yang mengintaimu. Kecuali satu.
Bisa tebak di mana letaknya? Bukan di dalam mobilmu. Kamera ini nggak kasat mata. Enggak, ding. Sebenarnya, kamera itu jauh di langit sana. Yap, satelit. Ada banyak satelit yang merekam citra di seluruh penjuru bumi. Memang nggak bisa ngerekam mobilmu atau detail apapun, tapi kamera ini tetap mengawasi, selalu merekam. Apa yang aneh dari ruangan ini? Kamu pasti nge-pause buat lihat lebih dekat. Tapi jawabannya adalah gak ada. Gak ada yang aneh atau yang menunjukkan adanya kamera tersembunyi yang mungkin ditaruh di tempat yang strategis. Tapi yuk kita zoom dikit, lebih dekat lagi. Ya, itu cuma dinding. Lubang hitam kecil yang mirip kotoran itu sebenarnya lensa loh. Kamera ini dibor ke dalam tembok dan dipasang di ketinggian mata. Coba zoom lagi tembok itu. Ada banyak benda di sekitarnya, kayak rak buku, jam dinding, dan lampu. Mungkin kamu pikir itu benda biasa, tapi orang lain akan memandangnya sebagai peluang untuk menaruh kamera tersembunyi. Di rak buku, kamu bisa dengan mudah mencari tempat pas untuk menaruh kamera, karena ini salah satu tempat paling berantakan di sana. Ada buku-buku berongga yang dijual, tempat orang dengan mudah bisa nyisipin kamera dan mengebor lubang untuk lensanya. Dan boom, kamu nggak akan pernah tahu atau mencurigai apapun. Sebagian lukisan bisa jadi tempat kamera tersembunyi juga, terutama kalau kameranya cukup menonjol. Kamu bisa mencurigai adanya kamera tersembunyi, terutama kalau lukisan itu murah. Orang bisa dengan mudah menyamarkan lensa dan menaruhnya di tempat strategis. Jam dinding gampang banget dipasangi kamera tersembunyi. Sebenarnya, jam apapun bisa jadi tempat memasang peranti. Mungkin butuh usaha ekstra, tapi bisa dilakukan. Bagusnya, orang nggak perlu mengebor apapun. Dan ini berlaku pada jenis-jenis jam lain, kayak jam beker atau jam digital. Nah, sekarang mari kita periksa ruang keluarga ini. Sekilas sih kelihatannya nyaman ya, tapi setidaknya ada 5 kamera yang dengan sengaja ditaruh di tempat tertentu. Kenapa kotak tisu ditaruh di meja kopi? Memang nggak ganggu sih, tapi lihat posisinya. Kelemahannya, orang akan berinteraksi dengan kotak ini dan bisa merusak kamera. Pot bunga di sudut ini ditempatkan di sana karena ada alasannya. Di balik dedaunannya yang lebat, ada kamera dengan sudut pandang luas luar biasa untuk merekam seluruh ruangan. Kamera nomor 3 ada di dekat penyangga TV. Perhatikan logonya. Logo ini disamarkan sinar inframerah yang muncul saat TV-mu menyala. Kamera nomor 4 dibor di dalam gantungan mantel. Selama cuaca panas, nggak ada yang menggantung apapun di sana. Jadi kita bisa taruh kamera di tempat yang paling tidak kentara di ruangan itu. Kamera terakhir ada tepat di depanmu, di pintu depan. Kebanyakan kamera menghadap keluar untuk melihat siapa yang datang. Nah, kalau buat yang ini, kita punya kamera yang menghadap 2 arah. Kamera ini merekam secara langsung dan bisa ditonton di smartphone atau tablet manapun. Dan hebatnya, kamu bisa nonton rekamannya dari hampir semua tempat di penjuru dunia. Kamu nggak harus ada di negara yang sama untuk melihat rekaman kamera rumahmu. Sebagian kamera ini canggih banget. Dia bisa nggak merekam apapun kalau nggak ada yang bergerak. Dengan kata lain, ini kamera pendeteksi gerak. Teknologi ini memang udah lama ada. Tapi tetap aja, kita punya yang beginian, hebat kan? Kalau kamu pernah nyadar lagi direkam kamera tersembunyi, mungkin sudah terlambat kalau kamu mau menghapus rekamannya. Seringnya, kamera-kamera itu menyiarkan langsung rekamannya, yang artinya kamu nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Rekaman itu bukannya disimpan untuk kamu pulihkan, tapi ditonton secara langsung oleh entah berapa orang. 11% orang yang liburan di kamar hotel menemukan kamera tersembunyi di kamar mereka. Bayangkan berapa besar persentasenya jika semakin banyak orang tahu apa yang mereka cari dan bagaimana cara melakukannya. Jadi, bagaimana cara untuk mendeteksi kamera tersembunyi ini? Anggap saja kamu tiba di sebuah lokasi untuk liburan. Kamu menyewa apartemen bagus. Keluarkan ponselmu. Itu akan menjadi sumber penting dan bermanfaat untuk menemukan petunjuk adanya kamera tersembunyi. Nyalakan Bluetooth-mu. Kelilingi apartemen, kamar mandi, dapur, dan lorong ke apartemenmu. Perhatikan ponselmu untuk melihat apa ada perangkat tak dikenal yang muncul di layarmu. Jika muncul sesuatu, itu indikasi bagus untuk pemeriksaan lebih lanjut. Meskipun tidak muncul perangkat lain di Bluetooth, sebaiknya tetap periksa tempatmu menginap dengan teliti. Pergi ke setiap kamar, perhatikan baik-baik, dan periksa sudut dinding dan langit-langit.
Hati-hati jika ada lubang mencurigakan. Lubang adalah tempat yang tidak mungkin dipakai untuk menyimpan kamera tersembunyi, kecuali kamu ada di rumah hantu dari film horor lama. Tapi sebaiknya tetap periksa, meskipun itu sangat kentara. Sekarang, periksa semua benda yang bisa dipindahkan. Lampu, radio, televisi, rak, dan apapun yang ada di sana. Lihat, apa benda-benda itu menghadap ke sudut yang aneh, seperti ditujukan ke kamar tidur atau kamar mandi. Begitu kamu sudah memeriksa semuanya dengan lampu menyala, matikan lampu. Beberapa kamera mungkin memiliki lampu LED kecil yang bisa memiliki berbagai warna. Periksa lagi area yang sama, cari cahaya mencurigakan. Pastikan tak ada yang tersembunyi di alarm kebakaran. Itu tempat yang sering dipakai untuk menyembunyikan kamera karena alarm kebakaran selalu memiliki cahaya yang berkedip. Dekati ventilasi udara dan periksa dengan seksama. Itu bisa menampung kamera lebih besar di dalamnya. Setelah kita selesai memeriksa sekilas dalam gelap, ambil senter atau gunakan senter di ponsel dan arahkan cahaya ke sekitar kamar untuk pemeriksaan lebih teliti. Cari dengan saksama kilap kecil dari layar kamera. Pantulan cahayanya kecil, jadi perhatikan baik-baik pada semua benda yang berkilap. Fokus pada benda mati di ruanganmu. Amati setiap sudut baik-baik, bahkan tanaman yang rentan. Kamu juga bisa menggunakan mode swafoto ponsel untuk mendeteksi lampu inframerah dalam gelap, karena itu tidak menyaringnya. Sinyal lampu ini bisa ditemukan dari kamera penglihatan malam yang bergantung pada gelombang inframerah untuk mendeteksi tanda panas saat gelap. Aktifkan mode swafoto, matikan lampu dan perhatikan ruangan perlahan sambil fokus pada layar. Akan aneh mondar-mandir di ruangan gelap sambil melihat layar dalam mode swafoto. Tapi, coba cari cahaya ungu atau putih di layar. Setelah kita memeriksa kamera, waktunya memeriksa cermin. Mungkin saja ada kamera di baliknya, dan seseorang mungkin mengawasimu dari sisi lainnya. Pertama-tama, pastikan apakah cerminnya ditempel ke dinding atau bisa disesuaikan. Kalau semi-transparan, cerminnya akan ditempel di dinding. Ini bukan hal umum di kamar tidur, sehingga bisa menjadi hal mencurigakan. Kamu bisa melakukan tes mudah untuk memeriksa cerminnya. Tekan jari ke kaca. Tekan cukup kuat untuk memastikan sidik jarimu akan menempel saat kamu mengangkatnya. Fokus pada sidik jari itu. Jika ada celah kecil antara sidik jari dan kaca cermin, maka itu hanya cermin. Pada cermin semi-transparan, tidak akan ada celah. Tes kuku digunakan dengan cara sama untuk memeriksa apa ada celah kaca antara ujung kuku dan cermin. Namun, kedua tes ini bisa rumit bergantung pada pencahayaan di kamar dan posisi cermin. Jadi, ini bukan tes pasti dalam semua situasi. Cermin semi-transparan biasanya ditempel di dinding untuk memastikan itu berfungsi tanpa ketahuan. Dindingnya harus benar-benar menutup tepiannya. Pencahayaan di sisi tersembunyi membutuhkan sumber cahaya lebih terang daripada sisi dindingmu agar berfungsi. Dekatkan mata ke kaca untuk memastikan cermin apa yang ada di kamarmu. Lingkarkan tangan di sekitar mata. Pastikan ada sedikit cahaya dari sisimu dan lihat sisi lainnya. Jika ada sedikit cahaya di balik cermin, atau jika kamu bisa melihat garis besar benda di belakangnya, itu berarti cermin semi-transparan. Cermin semi-transparan akan memiliki dinding kosong di baliknya. Jadi, satu lagi, cara untuk memeriksanya adalah dengan mengetuk kaca. Suara ketukan pada cermin semi-transparan akan menghasilkan suara kosong. Jika privasi masih menjadi perhatian besar setelah mengetahui betapa mudahnya menyembunyikan kamera, kamu bisa menggunakan pilihan ini. Ada banyak aplikasi di ponselmu. Beberapa akan memeriksa jaringan Wi-Fi untuk menentukan perilaku mencurigakan di area itu, karena semua kamera dan peralatan pengawas akan terhubung ke Wi-Fi. Aplikasi ini membantumu mendeteksi nama perangkat yang mencurigakan dan mengetahui merek serta model perangkat tersebut, sehingga memberimu konfirmasi adanya kamera tersembunyi di dekat sana. Dengan banyaknya perangkat aplikasi yang tersedia, banyak detektor anti-bug bisa menemukan kamera tersembunyi, penyadap, GPS, dan sebagainya. Ada banyak detektor yang bisa kamu pilih, bergantung pada berapa uang yang ingin kamu keluarkan. Kamera keamanan telah berkembang pesat belakangan ini. Di dunia yang kita tinggali sekarang, kamu bisa menemukan kamera dalam bentuk dan ukuran apapun. Siapapun bisa membeli atau memodifikasi kamera dan bahkan meletakkan kamera sesuka mereka di properti mereka. Kamera itu sangat canggih dan tidak mencolok sehingga mungkin saja itu mengawasimu sekarang.
Kamera pengawas pertama dipasang pada tahun 1927. Sejak itu, kamera pengawas dalam berbagai bentuk menjadi lebih menonjol di seluruh dunia. Evolusi kamera keamanan telah berkembang pesat. Apalagi sejak tahun 1990-an saat perkembangan dan variasi meningkat pesat tiap tahun. Aplikasi dan jumlah kamera keamanan di area publik telah bertambah banyak dan pada tahun 2021 ada sekitar 1 miliar kamera keamanan di seluruh dunia. Mengingat kebanyakan orang punya ponsel atau komputer dengan kamera bawaan, dapat diperkirakan tak lama lagi akan ada lebih banyak kamera daripada manusia di bumi. Jika itu tidak cukup mengkhawatirkan, ada juga kamera tersembunyi yang bahkan tidak kamu sadari. Diam-diam mengawasi setiap gerakanmu saat liburan, bekerja, olahraga, atau bahkan saat kamu di rumah. Kamera sekarang sangat canggih, sampai ada banyak kamera di jalan yang memiliki teknologi pengenalan wajah. Beberapa dikendalikan komputer, mengidentifikasi objek, melacaknya di sistem, dan mengategorikan objek dalam ruang pandangnya. Definisi dalam kamera-kamera ini sangat kuat sampai bisa memperbesar dan fokus pada hal terkecil dari sebuah objek. Jadi, ketika mengakses ATM, pastikan kamu tutup tombolnya saat menekan PIN. Kamera tersembunyi digunakan diam-diam merekam orang saat mereka tak menyadarinya. Kamera ini bisa tanpa kabel dan muat di berbagai ruang kecil seperti alarm kebakaran, televisi, dan banyak lagi objek yang bisa memuat kamera sekecil slot USB sehingga membuatnya sulit dideteksi. Kamu harus waspada terhadap kamera tersembunyi saat pindah kontrakan dan saat liburan. Ada banyak laporan penemuan kamera di hotel dan banyak bentuk akomodasi lainnya. Ada banyak tempat di seluruh dunia yang memiliki perangkat tersembunyi. Di beberapa negara dan wilayah, pemilik properti boleh memiliki kamera tersembunyi dan perangkat lain di tempat mereka. Tapi hanya karena memasang kamera untuk mengawasi properti mereka adalah hal legal, kamu masih memiliki hak atas privasi dan keamananmu. Kamu juga punya pilihan untuk bicara dengan pemilik kontrakan atau tempat kamu menginap dan bertanya apa ada kamera tersembunyi di sana. Jika kamu merasa percaya diri melakukan ini, saat kamu bertanya, lihat baik-baik reaksi mereka. Perhatikan untuk melihat bagaimana respons dan sikap mereka. Jika mereka terkejut dengan pertanyaan ini atau diam saja, itu mungkin pertanda untuk meninggalkan tempat itu secepatnya. Tapi kalau kamu tidak mau menghadapi obrolan canggung itu, kami harap kami memberimu cukup tips untuk membantumu.